Karena perjuangan Yahudi Amerika kan komunis internasional. Kan konspirasi jahat Perang Dunia Kedua untuk dihilangkan kerajaan Islam Nusantara. Kota legalita Indonesia di Aceh, penjajah, pendatang haram. Menyanyi apa ganero nama naiji nanggro di karayu. Yang perayaan kan pecangan. Berarti karena prinsip legalitas perjuangan di sini. Long kalau serang lo nunggu siki, nyolong perbaiki, jangan diskusi. Jadi be orang dengar yang hanya di pusat memerahu bermengandung. Jadi menanci kelompok tungku ataupun ulama di Aceh. Ketika legalitas, prinsip legalitas yang enggak ada, sebagai ulama, sebagai tungku, sebagai alim, atau sebagai intelektual, jadi kenapa ya gaduh ya Aceh, gaduh lah mendengar kemawi. Menyana contoh menyana prinsip legalitasnya. Nyo dalam perjuangannya boleh prinsip legalitas. Ikut prinsip legitimate. Merno perjuangan le bego. Jadi baik meramah urang ni. Kita sambut aju ba rupanya ngaju. Dengar. Semoga aja. Jadi makanya tapi apa ceramah aju le itu tak lu sambut lanjut. Kan lo anak boleh lah ceramah keron cuman be menawan melihat salam ruruhung lo tuh. Jadi poin di dalam perjuangan Sabon Anggro prinsip legitimasinya penting karenanya menunjukkan sistem perjuangan. Karena perjuangannya nak dasar perjuangan di Acehnya, maka gepengan di Wali Sabi. Nanti joboh hak bangsa Aceh depan Aceh. Baca beganya, bedo sama ulang jadi menyepris jobohnya anak umat untuk keselamatan bangsa Aceh yang dunia akhirat. Kita dalam hukum Islamnya dengan berbagai statement wali yang kali kebenyata lagi yang tidak deklarator belum proklamasi yang dibacanya sumpah jelas. Jadi banyak BT Aklim Indonesia nya Sabon Anggro yang kekal di Acehnya iji status Indonesia di Aceh penjajah dan pendatang haram baru deklarasi pejuang hambo lagi nepal ujung-ujungnya kata akui Polda akui TPI di Aceh. Ini kan namanya hidup tuan. Cepat pacu. Semoga lu je jawab apa yang lu pegah. Semoga lu kamu nolong pre kapal itu. Nyok gimana host? Makanya lu pegah MD berjalan. Bang Papi dari Kuagam ini benar tapi nanti gua silakan Kuagam. Long sabar orang ji long pren kalian. Dengar. Jadi prinsip legalitas di dalam sebuah perjuangan nyoh hanji gadel. Karena isinya hidup sumpah danya Tuhan kan nguri. Komentar yang melanggar sumpah urusan danya urusan doa yang Allah. Yang kedua di dalam prinsip legitimate perjuangan, dia mengandung nilai-nilai perjuangannya hanya ditawarkan dengan berbagai rayuan. Gekenyat istiqamah. Ketika perjuangan anak istiqamah, jika pejuang meneleh tetap semua istiqamah, baik awak melihat berurung lah tu. Luar biasa. Yang kiban kon dia belum sambut lagi sampai tua nah. Jadi kau jumi berdua tu dua dia mata leher mobil mampu mobil tem le pegang yang katem le pegang tu yang ada juga kau silakan. Agak. Jadi yang Tengku Fadrul pegah yang cerita memang satu status negara haji. Lagi masa segolom nang negara Indonesia. Nya hana salah haji. Yang dapat selamat berkun negara kan. Sedangkan status Aceh orangnya yang memang provinsi di sabon negaranya nya terdaftar bahkan tu PB dan pengakuan yang sabon negara. Jadi ketika hana sabon pengakuan negara dan tercatat dalam kartu PB walaupun dia tak pegah negara yang kon tetap dayo status di lagi apa yang terjadi orangnya. Menyo kita yo karena negara, tentu hal kita berjuang kan. Tinggal tak kuat negaranya ketika ada musuh tamong, berarti tak lawan. Sedih lagi negara Indonesia, negara Malaya. Jika ada negara, itamong Indonesia ada invasi. Tentu negara Malayanya harus dilakukan perlawanan dan disuruhkan untuk rakyat untuk melawan secara besar-besaran. Sedangkan kondisi Aceh setelah memang bergabung dengan Indonesia, yang alasan-alasan apa tadi dibuatkan, jadi ternyata udah 80 tahun dengan posisi Aceh di dalam satu negara Indonesia.
negara Indonesia wilayahnya yang dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke yang terdaftar bahkan untuk PBB. Terdaftar yang ke PBB. Kemudian oleh ditanya, karena sebuah wilayah yang ingin memerdekakan, karena memang pernah dalam sejarah zaman, ada juga pun Medan sejarah kemerdekaan, Rak Sulawesi sejarah kemerdekaan zaman, cerita zaman. Mungkin namanya belum diperjuangkan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timur-Timur kali perjuangkan, berhasil dari provinsi dia ke sebuah negara. Papua tengah diperjuangkan, belum berhasil. Sedangkan Aceh pernah perjuangkan untuk menjadi sebuah negara 1976, gagal dengan terjadi pengakuan lewat MOU Helsinki. Jadi pelopor pejuangnya kembali dalam NKRI dan sebuah pengakuan secara tertulis ya. MOU Helsinki adalah surat secara tertulis, berarti wilayah Acehnya menjadi bahagian daripada Indonesia. Nyo harus paham ini. Maka kemudian ketika ada MOU-nya, karena sebuah kekuatan hukum bahwa atau sebuah negara federal atau self-government, maka di sini belum pegang. Tak Melayu ketika Acehnya ingin pisah secara absolut dengan negara Indonesia. Maka di sini berlaku perjuangan ketika kita tak pegang perjuangan. Jadi kita baik lagi cerita nenek moyang mentong perawan, yang berarti jamun nenek mentong perawan, ini apa nenek kaji KB itu, ya kan? Jadi orangnya cerita yang real, objektif. Kan berarti kita hanya ingin berjuang, tetap perjuangan dilakukan. Nyok sampai kerubuhan ulang mempelori tak perjuangkan Acehnya pisah pada Indonesia. Ternyata kita belum berhasil untuk memisahkan diri karena mentong kekuatan Indonesia. Maka memperbedakan Tengku Fadlun. Menyo zaman ada masa Aceh melawan Portugis, memang Aceh terpisah dengan sendiri di hanya sangkut dengan negara-negara lain, mentong dengan negara Aceh. Kalau sahabat-sahabat benua kan, ke Belanda, ke Portugis, memang terpisah. Mungkin kekuatan Belanda dengan Aceh dengan jumlah wilayahnya, jumlah penduduk populasi mentong Saban. Tapi ketika orangnya kita kaji ke provinsi, lawan sebuah negara yang Indonesia yang raya, lumui di dunia, nyoten dia beda di kekuatan ji. Jadi dia tak rasakan seakan-akan itu lagi jamun lebih-lebih, nyawa itu maksud. Kita sampai outdoor je, sempit cara berfikir. Buat dia tak pegang benar konversi kita senang dengan Indonesia. Justru dia dengan kehadiran kita kebahagiaan di Indonesia, nyawa senang. Kita ingin terpisahkan diri dengan Indonesia. Karena Indonesia hanya adik dan hanya makmu dan kita pun menjadi sebuah negara yang mereka. Si Ron tertangkap. Malu nak ingin bertanya betul kan? Lon tangkap. Untuk si berpikir Ron rancu dan bicara perjuangan, tapi secara landasan baik dari sisi yuridis, dari sisi historis, hanya sinkron antara gagasan Ron memperjuangkan kemerdekaan dengan pengakuan Ron terhadap bahwa Ron adalah sebuah provinsi, tapi secara yuridis kalau kita mulai pika gagalnya. Tentunya landasan yuridis landasan historis harus ke menyona akui bahwa Ron adalah bagian dari provinsi. Ya, diplomasi dari awal gagal. Gagal. Karena perlu landasan perjuangannya, landasan historis jipu. Oh, tanya pernah berdolar segala macam. Landasan yuridis jipu tanya kau. Oh, nak pegang hanya tak pasti dengan kanji. Yang tak selesai. Rancunya pola pikir. Belum tangkap poin yang Ron pegang. Nampung. Jadi yang tak maksud orangnya, memang status tanya. Belum tanyakan landasan perjuangan Ron baik secara yuridis maupun secara historis. Menyona akui bahwa Ron adalah bagian dari provinsi secara yuridis sudah gagal sebelum dimulai. Memang secara faktual kayaknya, Tengku. Faktual tapi orang pejuang tidak bicara karena undang-undang baru lewat MOU Helsinki. Nah, surat dia disaksikan oleh Uni Eropa. Perjuangkan dalam konteks bahwa MOU. perjuangan Acehnya Ada perdebat kali, ada perjuang dalam kerangka MOU. Selesai. Langkah hukum terkini bahwa persoalan perjuangan Kurban 76 iwa Pak MOU Helsinki. Betul. Ketika tak bangkit dia tagi dia tak mesadu Pak MOU-nya. Bahwa kita teruskan perjuangan wujud mereka secara absolut.
Munyon yang tujuan lo hana perlu kuat pertanyakan landasan yuridis dan landasan historis baru berjuang dalam kerangka MOU. Histori kibar jamun sebah na satu histori jamun. Tapi pengakuan lo terhadap bahwa Nyo adalah sebuah provinsi secara yuridis sudah selesai sebelum dimulai, Pak Pres. Kiban memang kita ingin berjuang nah hak mengeluarkan sabo-sabo wilayah untuk menjadi sebuah negara yang diatur oleh hukum dunia. Itu dipegang kepada resolusi PBB membelahan. Tentu saja. MD le, kenapa didodo? Jadi nyangke MD hola. Ini juga kata tangkap poin ini. Lo melanci kata tangkap poin. Biar sambut laju. Okey, lanjut. Adik-adik, abang-abang, cara-cara yang kedua-dua pegah apa tidur nya laga apa cu. Nah, jadi yang anak ini bapak ini bapak adalah Adik boleh. Adik-adik. Okey. Kan habis pakai adik-adik ya. Nya menurut dari pandangan lu, nya orangnya dua ke kenjingan Tunku Agama Allah nya hana mupompu yang diuraikan oleh Pak Presiden. Kagak pegah lagi tunggu kenji seperti juridis secaranya secara di arti Pak Presidennya mentang gedang dalam bumau gonya mentang gedang tanah ketika kemelumpau. Berbeda dengan orang don kan gedang wati lengan hana lagi gedang di tanah. Secara fakta, de facto, Acehnya provinsi. Tak akui atau tidak. Nah, kiban cara daripada sebuah provinsi yang kaya pertama dah Indonesia kaya akui wajib ke negara kan dia akui menjadi ke provinsi Indonesia. Yang kenyan yang harus dapat duit. Yang masuk Pak Presiden. Level budget ke negara. Sifat alam Indonesia kedai puai pertama dalam provinsi. Tapi secara de facto Acehnya provinsinya demoh yang dapat yang provinsi yang ulam diperkuat dalam ketika para petinggi pemerintah orang kaya berdamai. Yang lebih kuat dalam kan. Bagian pada provinsi malah istilah dalam merdeka dalam bingkai NKRI. Dia tetap provinsi. Tapi belum sepakat dengan Pak Presiden untuk dapat statusnya, maka harus separatif, harus pisahkan diri. Nah, cara pisah diri yang giban. Pertama lihat secara internasional, giban, revolusi yang lagi Pak Presiden menegaskan sehingga menyoraya kait timah kesadaran bahwa bangsa kelip provinsi bagian daripada Indonesia yang kamu menuju titik merdeka. Kalau menganyo ke kesadarannya yang sebenarnya harus pernah baurung. Kesadaran sejarah urut katanya sejarah yang tidak bisa dipertentangkan miyakun wali sebagai sebuah negara kiban tiba-tiba kajut akibat kesalahan daripada loose generation jamun generasi bodoh miyakun wali jamun loose generation kajut tanya dari negara yang berdaulat kajut ke provinsi gasian lom. Nyo yang Pak Presiden pegah ni jadi kan berbicara tanya jinokan negara kemudian dilakukan nyan legap kan lagi Irak serang le Amerika berotadi beda kasus kan yang benar Pak Presiden tetap semangat dan istiqamah merdeka. Betul Pak Presiden respon dia golongan sebuah pernyataan terbaik sepenuhnya. Dia kan mantap. Oleh Pak Pres lu le, dia le, lu le, betul tu. Bunuh gel dengan narasi itu ya, jadi gimana? terbukti urang-urang dalam sadar karena hana gedang pegah dan hana gedang berlaku dalam Aceh. Yang nak gedang mendawa. Orang yang pegah laleng membaca sejarah. Pegat Acehnya berdasarkan sejarah yang tidak dapat diperdebatkan oleh bangsa manapun. Ini poin ini betulah. Perkara Aceh orangnya negara ada provinsi, menyatakan anda ini negara bukan paham juga negara. Karena justru dari negara kita kaji ke provinsi, maka orangnya dah lawan. Nak faham ya?
Kau ni kau ni memang. Ya. Pernyataan terbaik Jadi yang benar betul. kedua, Prof. Adifah. Ada parlimennya pernyataan terbaik kedua Ketua Buruhnya. Lanjut. Kru semangat. Mbak kan? Jadi yang pertama ile menang. Yang pertama ile kita nyo tente hana sempurna. Nak silap, nak salah. Cuman salahnya harus takui ile. Oman, lom salah. Takui roh dia salah. Baik mana yang tayo pegah betul. Golong tente betul ya. Nyo maaf lu pegah. Nyo tanya sama bangsa tu. Dan lu yakin nyo sama bangsa tu. Tunggu Kenji, Buno pernah lu simak di pegah. Bahawa saji per Desembernya atagop. Ya, yang pertama. Yang lu nak terbayang, kiban makna atagop. Olehnya yang kedua, tentang sebuah perjuangan harus naik munyo bahasa Bang Adifah lu dengar Buno cok-can. Ya, cok-can jipat. Munyo memang kan tak cok-can pak MOU yan. Yang terakhir. Ya, Mban. Menan bacut dari Lun. Silakan. Ibu Kenji. Nyo lo jawab singkat-singkat benar kan? Atagop lo pertanyakan dari awal Pak Pres mandataris gatnya untuk meneruskan perjuangan wali secara legal sojo. Ketika dia enggak teruskan, gitu kan? Karena yang gejuk mesti kepada Mahmudnya urusan Malay Mahmud. Malay Mahmud memilih konsesi di berdamai orangnya, berarti kan nyaman dalam perdamaian, berarti secara legal wali meneruskan mandat kepemimpinannya kepada Malay Mahmud mesti. Jadi tiba-tiba Pak Pres enggak pegang kanduri, kanduri go, nyan maksud don. Karena hana musabah pernyataan secara legal, Pak Pres meneruskan perjuangan Hasan Dirau secara legal, secara klaim home. Yang pun manja. Yang kedua, Cok Chan. Yang long kritisi dari Pak Pres. Tentu saja landasan berpikir Pak Pres dalam melakukan perjuangan. Landasan, bisa anda pahami. Secara yuridis, ketika Anda mengakui kami adalah provinsi, tentu saja Aceh orangnya provinsi, faktualnya fakta. Tapi secara yuridis ketika Anda mempertarungkan ide tentang kemerdekaan, melakukan lobby diplomasi keluar, datang dengan baju bahwa Anda sebagai provinsi ingin memerdekakan provinsi, lebih sulit daripada Anda mengakui bahwa kami pernah menjadi daerah berdaulat. Indonesia mencaplok kami secara tidak sah. Atau ada upaya penggabungan yang tidak melibatkan seluruh rakyat Aceh ke dalam Indonesia. Kami adalah negara berdaulat dulunya. Sekarang tentu saja kita adalah provinsi dari Indonesia yang dalam tanda petik digabungkan secara tidak sah karena tidak melibatkan seluruh komponen di Aceh waktu itu. Itu logis secara diplomasi. Tapi Anda jangan membawa langkah perjuangan wali yang sudah maju 5 langkah ni apa trend dalam gede apa yang aku provinsi. Landasan berpikir seorang perjuang begitu. Landasan ji. Hana ya bawahnya fakta memang fakta yang provinsi 80 tahun kan. Tapi yang perlu dikritisi adalah apakah legal upaya penggabungan oleh tokoh-tokoh tanpa melibatkan seluruh rakyat. Yang ada dikritisi. Baik dapat terleh langkah perjuangan kok le melinggai urang Aceh korban dum. Katrok balik levelnya pemahaman kolektif Aceh bahwa Tayo adalah negara pernah berdaulat. Memang betul dengan provinsi urangnya, tapi landasannya lo mengkritisi. Kan faktual di faktual apa dah mendawa nak maybe depu dah provinsi. Tapi landasan yuridis dalam menggagas sebuah perjuangan tetap harus ada dasarnya. Dasar tipu. Dasar historis, dasar yuridis. Yang lo kritisi kalau anak depu Acehnya provinsi. Menang dia. Baik dapat terleh. Perjuangan pendahulu-pendahulunya yang katrok berikan pemahaman memori kolektif bahwa Acehnya adalah pernah berdaulat dan digabungkan secara tidak sah karena tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat waktu itu. Hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh. Dasarnya. Mion nijak awak dah nak pegahnya. Tanya memang provinsi. Ya memang provinsi. Tapi kerana patron level perjuangan wali yang kata tahapnya kau you belum. Yakin rakyat Aceh tanya provinsinya yang ingin berjuang untuk negara. Menang cara berpikir di. Makanya lo pegah agak rancu. No. Lo kan kau artikan kalah. Pegah agak rancu. Nah. Ini upaya rupa mi mo. Jadi Silakan, MD silakan.
kan MD perdengan perpingtan ada depu tanya. Jadi perlu katanya kena Kru semangat. tahu lo. Jadinya karupa mi mau MD yang apa yang agak terlucu. Bang, mungkin urut aja. Kan Ron be dalam diskusi lagi nyobu sehat sih. Tanya kan tujuannya ada diskusi supaya yang dengar mudah. Be bingung yang kepegang dari buku injilennya. Kan ilmunya tanggal. Jadi budawan pulau. Sudah yang Aceh provinsi dibuka dia modal. Jadi landasan juri landasan ke perjuangan yang dipakai yang landasan perjuangan secara yang kalah menyapa bukan presiden Ironomi benar bukan Raden itu ku Adifabi. Jadi orangnya benar pulau, kan long serius ya. Ada nota pencerdahan muda supaya anak mudanya. Waktu di kalian soleh tunggu sekinyan. Butuh presiden ulau-ulau. Jadi baik lagi yang betul oleh adifanya. Ulau-ulau aja pekan. Jadi sini, serius namanya sebenarnya ulau-ulau ulau-ulau. Jadi yang kita diskusikannya landasan perjuangan kita yang kali geletakkan lewali kekuasaan pada Desember 76 yang diakui oleh internasional sekalipun hanya diakui pemerintah yang sah berikan Aceh karena sendiri si presiden yang amatian yang punya darah bangsa Acehnya hanya diakui perjuangannya sekalipun orangnya dipelintir, di framing dan sehingga menjadi catatan sejarah kelam bangsa Aceh sehingga dianggapnya menyerah di Helsinki karena hanya landasan hukum. Jadi objek urung-urung kenyan bukan objek dasar hukum urung tekennya orangnya kaji kelamnya tiba nya kagak ada nya demisangir nanti hanya pelele tak pegang MUU. Jadi menyana orangnya lagi ron tunggu sekin bukan ron presiden. Melina ucap Kapolda ini benar aku Indonesia menyana aku Indonesia aku benar bukan ron presiden. Presiden pula presiden Malim Dewa atau presiden Angkasa Luar. Jadi menyebut presiden perjuangan jina landasan yang cerita itu ku kenji bono. Landasan sejarah harus jelas. Ya. Landasan perjuangan harus jelas. Itanya nggak boleh ada berdebat adanya. Yang boleh ada paparkan oleh anak muda di Aceh. Karena sampai di brainwash di cara-cara Indonesia. Ya, bahwa Acehnya memang sabong nanggro di dalam sejarah peradaban kitanya. Di Perang Dunia Kedua dicaplok oleh Soekarno melalui dibantu oleh Abu Dhabi, Atenan Pusat. Ini kan menjadi sentimen kemerdekaan ya. Nah, akhirnya bahkan terjadi deklarasi penyerahan kekuasaan Konferensi Meja Bundar 27 Desember. Sekurang protes kurang ini hanya kita mau lihat cek. Yang akui provinsi orangnya pecundang dan pejuang. Soalnya, yang akui provinsi orangnya di Acehnya yang urung-urung serta Indonesia. Berarti punya pejuang dan pejuang yang akui provinsi dia. Pejuang hanya akui provinsi dia. Dan tanya hari yang akui hukum Indonesia di Aceh dia pejuang. Nyuruh jelas le, menyanyi jelas, maka di pulau-pulau udah presiden le, menyamankan nggak cerita nyopolda, hana hari yang aku yawannya, menyertai pejuang, mamanya mulau-ulau, ilo hana kan lo mulau-ulau ini no, ay purun mana, dek purun, tapi ini udah nyopolda dapat cerdas, enggak, menyuruh aku dapat cerdas lo, perkara awal yang kamu menyerah termasuk dengan MUU. Yang bagian daripada awalnya dikhianati perjuangan. Yang dikhianati awalnya. Pondrogroy. Ini sumpah karena diingkar sumpah kepada Allah. Kedua, ingkar kepada hukum dan konstitusi dan institusi negara Aceh. Karena perjuangannya harus diakui. Saya rasa bahwa Roma anjir tak berdebat di tingkat internasional. Mereka pegangnya provinsi. Mereka pegang provinsi berarti kah makar. Kau udah akui hukum penjajah. Bagian daripada penjajah. Ketika bangsa Acehnya diakui penjajah, di bagian daripada penjajah. Ya kan prinsip. Maka ketika kita berjuang, ini kan yang
ilmiah. Bener dong kualifan ulo-ulo. Jadi uronyo mameduri dipunya memang provinsi karena diklaim di Sipai kan. Tetapi kita pejuang hari yang ngakuinya menyegeda pejuang. Nyo kalau ulah ada dasar. Jadi mengejar diskusinya betul-betul serius lah. Ben beroro. Sama yang saya yang dari beragam, ada topi, ada anak review, ya kan? Jadi intinya di konsep perjuangan kalau berpegang, hana ulung ketika kau yang kagak perjuangan, hana landasan perjuangan. Ini kan ulung perjuangan, ini kapasi yang kata landasan perjuangan. Ingin akhirnya kembali menjadi sebuah negara lagi awal, lagi jamun ini. Tapi secara de facto berdasarkan hukum dunia, Aceh memang dalam NKRI orang ini de facto ke. Jadi orang nanti ben pegah carong perjuangan, tapi lagi-lagi orang lagi pemahaman sesat ini. Jadi ben sampai tweet kita nyonya ortodok aja, tak pegah go internasional, tapi pemahaman real hanya tak pahami. Jadi paham tak paham Tengku Fadlun. Ya kalau ulo ceritanya cerita real de facto asli de facto bisa ringan. Tapi pakon kemudian mereka berjuang karena dia ingin menjadi Acehnya sebuah negara, lagi pernah menjadi sebuah negara, segolong Acehnya jadi provinsi. Ini landasan. Anak pun ulang,